Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyuni Fitria. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang saya akan terangkan itu terbagi menjadi 5 bagian. Itu yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji linearitas, yang ketiga, uji heteroskedasititas, yang keempat, uji multikolonialitas, yang kelima, uji autokorelasi. Pertama, saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam suatu model regresi linear ordinary least squared atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Yang selanjutnya, tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil, atau yang disebut dengan ordinary least squared. Di dalam model regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramal. Macam uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Adapun uji normalitas yang dapat digunakan diantaranya, yang pertama uji grafik, yang kedua chi-square, yang ketiga Kolmogorov-Smirnov, yang keempat Lilliefors, yang kelima Shapiro-Wilk. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu berdistribusi normal. Menurut Imam Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel, pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Pengambilan keputusannya adalah jika sigma lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kedua, uji linearitas. Menurut Ghazali, uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Untuk mengetahui linearitas data dapat digunakan dengan menggunakan uji test of linearity dengan taraf signifikan 5%, sehingga jika nilai signifikan linearity lebih besar dari 0,05, maka data tersebut linear. Jika di bawah 0,05, maka data tersebut tidak linear. Menurut Getut Pramesti, pemeriksaan linearitas untuk mengetahui ada atau tidak kelinearan antara variabel bebas X dengan variabel respon Y. Jika 0,05 kecil sigmanya, maka terdapat hubungan linearitas. Yang ketiga, uji heteroskedasititas. Menurut Imam Ghazali, uji heteroskedasititas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi kesamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak heteroskedasisitas. Untuk melakukan uji heteroskedasisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park. Tidak terdapatnya heteroskedasisitas apabila yang pertama, penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. Yang kedua, titik-titik data menyebar di atas atau di bawah atau di sekitar angka. Ketiga, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang keempat, uji multikolonialitas. Menurut Imam Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat diketahui dengan menggunakan dua cara, yaitu melihat nilai toleransi dan lawannya variance inflation factor. Jika VIV kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang kelima, uji autokolerasi. Menurut Imam Ghazali, uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Salah satu metode untuk menguji autokolerasi ini adalah metode Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka DW di bawah min 2 berarti ada autokolerasi positif, sedangkan angka DW di antara min 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokolerasi. Yang kedua, angka DW di atas plus 2 berarti ada autokolerasi negatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.